Kenapa sih kok diatur gitu? Mungkin ada yang tanya, kenapa pakai sosmed itu punya etikanya. saya sendiri Iya, gitu ya, betul, punya saya betul, sendiri. betul. Mau tak isi apa aja itu kan boleh. Salah kan? Kalau apa namanya mau saya isi apa saja itu salah besar. Gitu Betul. ya. Saya harus mengatakan itu salah besar. Betul. Maaf ya, pemahaman Anda masih kurang gitu, masih kurang ya. Ya, dan masih di Praxis Apartemen. Kita kerasan ya di sini ya. Kerasan karena feels like home. Gimana coba nggak feel like home, ya kan? Berminggu-minggu kita di sini. Betul. Oke, terima kasih Praxis untuk tempat ngobrol-ngobrol kita, tempat yang nyaman. Mulai dari lobbynya sampai ruangannya sampai poolside-nya. Oke banget gitu kan. Oke, jadi kok tadi kita sempat di poolside kena angin semir-semir kemarin gitu lah ya. Kemarin juga ini kita kena dinginnya udara di lobbynya. Oke, kali ini kita ngobrolin apa Bu Novi? Kita sore ini mau ngobrolin tentang bagaimana sih sebenarnya penggunaan sosial media bagi karyawan-karyawan atau teman-teman ini yang sedang bekerja di kantor. Artinya, etikanya lah ya. Etika penggunaan sosmed lah untuk karyawan gitu ya. Kita yang sebagai karyawan yang bekerja gitu kira-kira bagaimana sih menggunakan sosial media secara beretika. Betul. Gitu. Nah, karena gini loh. Kita itu kan sebenarnya ada di dua sisi yang berbeda. Kita as personal sebagai diri kita sendiri, dan kita sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan. Bagian dari organisasi itu atau perusahaan itu. Betul. Sehingga bersosmed itu harus dibedakan. Kita ini sebagai seorang pribadi, apakah sebagai seorang karyawan, gitu kan? Nah, itu ada etika tersendirinya. Sehingga apa yang Anda cerminkan, Anda teks atau Anda upload atau Anda posting di sosmed itu mencerminkan sesuatu yang bagus juga bagi perusahaan. Jangan sampai ketika Anda posting sesuatu, perusahaan juga, karena apa? Anda adalah bagian dari perusahaan tersebut. Jangan sampai perusahaan tersebut juga image-nya jelek. Benar nggak Bu Novi? Karena prinsipnya begini sih, kenapa sih kok diatur gitu? Mungkin ada yang tanya, kenapa pakai sosmed itu punya saya sendiri gitu ya, punya saya sendiri. Mau tak isi apa aja itu kan boleh. Salah kan? Kalau apa namanya mau saya isi apa saja itu salah besar gitu ya. Saya harus mengatakan itu salah besar. Maaf ya, pemahaman Anda masih kurang gitu, masih kurang ya. Karena gini, kalau diisi apa saja berarti hal yang negatif juga boleh dong diisi di sana. Iya. Gitu. Kayak gini lah, apa namanya? Itu kan seperti diri kita gitu ya. Diri kita itu sebenarnya kita mau ngapain aja gitu ya. Mau teriak-teriak, mau berperilaku gila boleh aja. Tapi kan kita sebenarnya bisa memilih apakah kita mau berteriak-teriak, apakah kita mau menampilkan diri kita yang baik. Bukan hanya semu ya, bukan hanya sesuatu yang palsu ya. Tapi kemudian bagaimana sih apa yang orang lain lihat pada diri kita? Pada diri kita, karena mau nggak mau ini tadi ya, kalau kita tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, jari kita itu mencerminkan isi otak kita, isi hati kita, sikap kita gitu ya, dan levelnya kita gitu ya. Your jempol is your otak, your jempol is your attitude. Bener nggak? Karena teksting kan jempol kita, your personality, dan akhirnya tercermin di sana Anda seperti apa gitu kan, dan perusahaan juga akan melihat Anda seperti apa di sosmed Anda. Betul gitu. Jadi itu tadi karena kita menjadi satu, bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa ini memang punya kita gitu ya, akun-akunnya kita, tetapi kita tidak bebas menggunakannya. Kalau kita sebagai seorang karyawan terutama ya, bahkan di beberapa perusahaan ini punya code of conduct atau etika bahwa sebagai bagian dari organisasi kita harus tetap berperilaku baik. Berperilaku baik di mana? Di kantor, di keseharian, dengan klien, termasuk di media sosial. Seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya ada orang-orang yang berperilaku tidak baik di media sosial,
meskipun itu dia itu menurut dia baik, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan etika yang seharusnya di kantor. Misalnya ngomong apa namanya kerjaan, deadline, terus kemudian curhat lah, masalah office ya kan, masalah office gitu. Kalau orang ngomong deadline pasti di kantor, di kantor gitu ya. Terus kemudian ngomong apalah bosnya yang seperti apalah tentang fasilitas kantor lah. Nah itu persepsi dia belum tentu sebenarnya seperti itu gitu kan. Jadi ketika Anda misalnya memposting sesuatu tentang curhatan masalah pekerjaan Anda, tentang perusahaan Anda, tentang atasan Anda, berarti Anda sudah mencoba untuk apa ya, mencerminkan image perusahaan Anda itu seperti apa. Nah, mungkin memang tujuannya begitu, bisa betul, jadi ya. Bisa jadi. Jadi ada tujuan, apakah memang Anda ingin menjelekkan perusahaan Anda, ataukah Anda tidak sadar sebenarnya itu adalah membuat perusahaan Anda itu menjadi jelek, ya kan? Ya. Ada seperti itu. Nah, kalau ada orang yang sengaja atau tidak sengaja menjelekkan perusahaan dan sudah dikasih tahu nggak tahu diapain? Ya dikat. Karena tadi itu bahwa ada sekarang ada beberapa apa ya perusahaan membuat suatu peraturan perusahaan ya, Bu Novi, terkait dengan penggunaan sosmed sebagai seorang pekerja gitu kan, bahwa dilarang untuk menjelek-jelekan perusahaan di sosmed. Ya, kalau ekstrim menjelek-jelekkan, tetapi kan bisa jadi beralasan, aku nggak nyebutin nama perusahaan misalnya gitu, saya nggak nyebutin nama perusahaan. Tapi everybody know that. Tetapi everybody know. Dia kerja di mana? Itu kan. Atau misalnya, atau yang lainnya gitu ya. Jadi kalau benar-benar sudah pakai texting, gitu ya, terus mungkin nggak tahu dikasih gambar-gambar apalah seperti itu, gitu ya. Terus atau bisa jadi bahwa kita ini misalnya nih pakai atributnya kantor gitu ya, atributnya seragam kantor misalnya. Seragam kantor, terus kemudian kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh gitu ya. Misalnya TikTok-kan yang apa tujuannya guyon-guyon gitu, tapi pakai atribut kantor atau ada logo kantor gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Itu membuat image kantor akan jadi turun. Betul. Itu benar-benar itu ada yang mengatur seperti itu gitu. Bahkan ada dulu pernah ada satu kasus seorang dokter ya, TikTok-kan itu kan di ruang operasi. Nah itu juga nggak boleh kan, dia sedang menjalankan profesinya gitu. Betul. Ya. Menjalankan profesinya, orang kita pasien aja atau orang luang yang datang ke rumah sakit nggak boleh memfoto apa tindakan-tindakan medis itu atau boleh. Lingkungan rumah sakit itu karena juga terkait dengan data pasien dan sebagainya kan gitu loh. Nah, jadi apa ya, be wise lah kita menggunakan sosmed kita, dan kita harus paham bahwa kita bukan as personal dari kita saja, tapi kita juga bagian dari suatu perusahaan. Gitu kan, dan jangan sampai kita karena apa postingan kita di sosmed itu mengakibatkan suatu friksi dengan rekan kita di kantor, karena memang lagi ada masalah dengan rekan kerjanya, ternyata dia curhatnya di sosmed. Nah temannya membaca, nggak terimalah temannya itu, karena berarti kan aibnya dibuka di sosmed, dan akhirnya orang semuanya tahu kan gitu loh. Dan itu kan akhirnya juga berimpact tidak baik juga terhadap apa ya, keharmonisan suatu hubungan pekerjaan. Nah itu juga tidak boleh seperti itu. Seperti itu. Jadi apa, lebih wisdom lah, lebih bijaksana untuk mengupload sesuatu yang kalau orang membaca itu konotasinya selalu apa, oh ini pasti hubungannya dengan kantor seperti itu. Seperti itu ya. Bahkan misal gini, kalau Anda misalnya mau bekerja di perusahaan lain, ada sosmed check up. Ya kan? Dicek loh sosmed Anda itu. Sebentar. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Tidak pernah hilang gitu loh. Gitu ya. Jadi ya kalau saya mau merekrut orang, saya akan melihat sosmednya ya. Nah, even itu misalnya apa namanya, melihatnya apa di story yang misalnya bisa hilang gitu ya. Tapi di tempat-tempat yang lain kita akan bisa menemukan orang seperti apa sih orang yang akan kita hire ini, karena itu biasanya kita akan lebih hati-hati. Betul, karena apa yang Anda posting di sosmed adalah mencerminkan diri Anda tadi itu kan. Otak Anda ada di sana, attitude Anda ada di sana. Kalau Anda suka maki-maki di sosmed, ya berarti Anda juga suka maki-maki juga, gitu kan. Dan lebih baik gentle ya, misalnya kalau kita ada masalah gitu, ya sudah selesaikan dengan temannya, dengan apa, masalah ketidakjelasan atas policy atau prosedur di kantor, ya tanya sama atasannya atau orang yang berwenang untuk menjelaskannya. Jadi tidak dengan persepsinya kemudian diumbar ke sosmed. Saya benar-benar apa istilahnya apa ya,
sedih gitu ya, sedih kok ada orang di zaman sekarang berpendidikan tapi juga itu tadi yang justru yang seperti itunya nggak paham, etikanya nggak tahu. Etikanya tahu, atau Anda berkomunikasi by DM ya kan, dari message ya kan, atau misalnya via WhatsApp misalnya, itu kan juga sebenarnya sosial media kan Bu Novi, dan itu juga etikanya juga dijaga. Karena di beberapa contoh nih, misalnya nih, dulu waktu saya di kantor lama, dulu masih pakai BBM. Ya. Ada status kan gini, sudah jamnya jam 1, lu ini rek, gitu. Jadi lapar banget. Ini kapan makannya datang gitu. Itu kalau dulu di kantor saya langsung kena tegur. Kantor yang lama gitu ya? Oh, kantor lama pasti kena SP. Kan dia sedang di klien, gitu loh, dia sedang di klien gitu. Terus kemudian dia komentar seperti itu kan seakan-akan kliennya itu nggak ngasih makan, nggak care gitu loh. Nggak begitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya tanya gitu kan, misalnya diselesaikan. Bukan terus kemudian ngomong kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya kadang tujuannya untuk apa ya, lucu-lucuan gitu ya. Tapi nggak lucu juga sih. Nggak lucu juga lah ya, nggak lucu juga lah. Gitu ya. Ya, jadi apa ya, banyak hal yang harus kita perhatikan di sosial media. Karena ya tadi bahwa perusahaan itu tanda kutip juga menitipkan jendelanya di situ. Iya, iya. Jadi sebenarnya begini, kalaupun Anda mau mengupload sesuatu yang negatif tentang perusahaan, ya sudah, artinya gini, orang lain lebih bisa menilai, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang bicara itu hanya orang tertentu saja, ya berarti bisa jadi orang-orang yang kecewa gitu. Tapi belum tentu sebenarnya image-nya perusahaan atau apa yang terjadi seperti itu, kayak gitu. Karena juga ada suatu apa ya, istilahnya quote yang mengatakan, jangan Anda posting ketika Anda sedang emosi. Oh iya. Ya kan? Ya. Karena apa? Pasti, bukan pasti sih, bisa dikatakan akan suatu apa ya, curhatan atau cacian yang keluar di postingan tersebut ketika Anda emosi, ya kan? Iya, betul. Atau seperti ini Pak Nurdin, kita misalnya excited-nya gitu ya, excitednya gitu, terus kemudian kita, wah kantor lagi punya produk baru nih, yang kemudian mungkin hasil kerja tim kita gitu ya, terus maunya untuk bangga-banggaan gitu, terus itu di-upload. Padahal ini rahasia perusahaan, kompetitor boleh tahu gitu kan. Ini juga nggak boleh. Boleh, jadi, karena akibat betul. Hal-hal apa yang boleh di-upload, yang tidak. Dan terutama yang berkaitan dengan perusahaan ya. Kalau secara pribadi sih mungkin buat orang yang bekerja di perusahaan itu nggak terlalu masalah lah gitu ya. Maksudnya omong-omong pribadi gitu ya sudah lah. Tetapi produk belum di launching misalnya, dia sudah launching duluan gitu kan. Ya, gitu kan ya, mengalahkan launching sesungguhnya gitu. Sehingga akhirnya kompetitor tahu. Nah, ya akhirnya kan dijadikan spy business kan bagi kompetitor gitu kan, itu loh. Dan itu yang tidak terpikirkan oleh mereka karena ya tadi mungkin saking excitingnya kan gitu. Bukan sebenarnya dia sengaja, tapi itu euforianya itu yang membuat dia akhirnya menimbulkan suatu efek yang tidak bagus juga sebenarnya. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi hati-hatilah jangan mengumbar sesuatu yang sifatnya, kalau misalnya gini ya, kita marah gitu ya. Bukan berarti kemudian kan gini sebenarnya. Media sosial itu memang sebenarnya banyak hal yang tidak benar-benar terjadi gitu ya, bisa jadi banyak kepalsuan di sana, settingan di sana, banyak settingan di sana gitu ya. Jadi Anda tidak perlu ikut nimbrung lah untuk menampilkan hal-hal yang seperti itu di sana gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya maya, yang tidak pasti, yang palsu, yang kayak gitulah. Karena banyak juga kan sebenarnya orang-orang yang karena gengsi dan sebagainya, kayak istilahnya berkompetisi itu jor-joran ya. Hari ini makan di sana, di-upload, pergi ke sana, jalan-jalan, beli apa. Ya boleh sih sebenarnya. Gitulah, ada kan yang begitu. Nah, akan ada penilaian tersendiri lah untuk bagaimana kita menilai dia ya. Kita bisa lihat kira-kira modelnya seperti apa. Gitu. Atau punya produk baru, upload. Beli apa baru, upload. Iya. Sekarang orang lain harus tahu bahwa dia punya apa kan gitu loh. Jadi jangan sampai Anda punya pikiran bahwa kalau Anda punya masalah itu semua orang harus tahu. Atau kalau Anda happy semua orang juga harus tahu gitu ya. Jadi
lebih wise, lebih bijaksana untuk bisa membawakan diri event itu di dunia yang sifatnya maya itu tadi banyak kepalsuan gitu ya. Atau misalnya mau ngomen sesuatu, coba deh di track dulu apakah itu hoax apa enggak. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya banyak sekali sudah tips-tips seperti itu macam-macam lah. Tapi ya seringkali kita tuh nggak paham ketika tadi dulu sedang emosi jiwa. Jangan posting sesuatu atau komen sesuatu ketika kita emosi. Betul. Dan nama baik perusahaan harus tetap dijaga selama Anda masih ingin berkarir dengan bagus di situ. Karena sebenarnya gini Pak Nadine, bukan hanya dia berkarir di situ. Untuk kalau dia kedepannya. mau ke depannya. Ya tadi karena cek sosmed, cek reference kan dilihat sosmednya gitu kan. Wah dia seperti apa sih gitu kan. Ketika dia menjajakan perusahaannya dia yang lama atau curhat terkait pekerjaannya di sosmednya. Nah perusahaannya mau dia masukin atau dia apply ya kan untuk bekerja, dia kan wah nggak deh. Bener nggak? Betul. Itu ya. Jadi lebih baik Anda posting sesuatu yang positif. Kalau mau komen terkait dengan sesuatu di tracking dulu terkait dengan kebenarnya ya kan. Terus jangan curhat di sosmed. Ya kalau ada yang nanggapin dengan positif, kalau ada banyak yang nyukurin gimana coba? Ya meskipun mungkin bukan ujaran kebencian ya, tetapi tadi loh curhatan yang tidak pada tempatnya itu kan juga ya tidak pas lah. Kadang curhat di sosmed juga nggak solve the problem kok. Nggak solve the problem, tapi mungkin dia happy ya, lega, sudah melampiaskan gitu ya. Karena get the attention mungkin ya. Iya. Dapat attention sih. Dapat attention. Palsu kan tadi. Tapi begitu masuk kantor besoknya dimarahin sama atasannya ya. Habis deh. Tentu ya Bu Novi ya, terkait dengan etika bersosmed, be wise. Untuk posting sekali lagi dan karena itu adalah terkait dengan karir Anda ke depannya. Oke. Ya. Jadi itu episode kali ini terkait dengan etika bersosmed. Sekali lagi thank you untuk Praxis Apartemen dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Ya. Konten and Talk. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya yang mungkin akan lebih